like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak bapak sekalian, dalam situasi pandemi kali ini, mari kita tetap terus semangat berusaha, semangat belajar ditingkatkan. Jangan mudah menyerah dalam situasi seperti ini. Lebih-lebih mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita perbaiki terus ibadah sholat kita. Karena sholat itu sangat penting, nak. Sholat itu adalah ibadah yang pertama nanti ditanya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita dengan selalu memperbaiki diri kepada Allah, maka kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Mari anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah sembari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Bapak sekalian, kita lanjutkan. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Kita lihat di depan kamu, nak. AFTA itu singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau Organisasi Perdagangan Bebas ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA yang menyebabkan kegiatan ekonomi meluas. Mereka lebih mudah melakukan ekspor tanpa biaya pajak ke negara anggota ASEAN. Pun sebaliknya, hal inilah yang membuat adanya persaingan perdagangan antar negara ASEAN. Selain harus menghadapi persaingan dalam negeri negara tersebut. Anak-anak sekalian, dengan berlakunya perdagangan bebas di ASEAN, maka ini sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi. Artinya apa? Kita harus tidak saja menghadapi persaingan dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri. Kita lanjutkan, anak Bapak. Kegiatan produksi. Kegiatan membuat barang atau menambah nilai guna suatu barang sangat menentukan kelangsungan para pengusaha. Adanya AFTA membuat kegiatan produksi tersebut lebih mudah dipasarkan ke negara lain di ASEAN. Contoh, produk elektronik buatan Singapura akan lebih mudah ditemukan di negara anggota ASEAN. Artinya apa, nak? Dengan adanya kegiatan AFTA, maka kegiatan produksi semakin meningkat karena kita bisa memasarkan atau menjualnya dengan mudah, dengan bebas ke negara anggota ASEAN. Kegiatan distribusi. Barang atau jasa sampai ke tangan konsumen melalui saluran distribusi. Adanya perkembangan transportasi menjadi pengiriman barang atau jasa dari satu negara ke negara lain di wilayah ASEAN menjadi lebih cepat sampai. Jadi kegiatan distribusinya, nak, ini sangat penting karena kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyampaikan barang atau jasa. Dengan adanya kegiatan distribusi, maka barang atau jasa mudah sampai di tangan konsumen. Dampak kegiatan ekspor impor barang atau jasa melalui AFTA. Kegiatan ini menunjukkan interaksi antar ruang negara satu dengan negara lainnya di ASEAN. Kegiatan produksi dan distribusi merupakan contoh nyata sebuah kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. AFTA memungkinkan setiap individu di negara-negara ASEAN mudah memperoleh berbagai barang kebutuhan yang sesuai dengan tingkat konsumsi mereka. Artinya, Pak, dengan adanya AFTA kita bisa menyimpulkan barang atau jasa lebih mudah kita peroleh, ya, nak, karena setiap negara bebas memasarkan barang atau memasukkan barang ke negara lain. Jadi setiap konsumen, ya, setiap negara mudah memperoleh barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Berikut ini daftar aneka barang atau jasa ekspor impor antar negara ASEAN.
Ini sebagai contoh nak, ekspor impor antar negara ASEAN kita perbesar. Ini dia contohnya. Negara tujuan misalnya Malaysia, komoditas ekspor Indonesia misalnya karet, udang, kopi, hasil hutan, tekstil, batu bara, kopra, dan palm oil serta turunannya. Sementara komoditas impor Indonesia, produk kimia, perangkat optik, kapal laut, dan bangunan terapung, kendaraan, dan bagiannya. Demikian nak, inilah contoh daripada komoditas ekspor impor antar negara ASEAN. Kamu bisa baca, bisa diamati. Ya, misalkan komoditas ekspor Indonesia di negara Singapura atau sebaliknya, komoditas ekspor Indonesia dari Thailand atau sebaliknya bisa kamu amati. Demikian anak Bapak, pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah bi'alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.